Di sebuah rumah berdesain minimalis yang asri, Nadine duduk di teras sambil menyuapi putranya, Raka, yang baru berusia 3 tahun. Suaminya, Rama, seorang pengusaha muda yang sukses, baru saja berangkat ke kantor. Meski hidup mereka berkecukupan, Rama bukan tipe pria yang terlena dengan kekayaan. Ia tetap rendah hati dan mencintai keluarganya dengan sepenuh hati. Hari itu, Rama berjanji akan pulang lebih awal untuk menghabiskan waktu bersama Nadine dan Raka. Namun, takdir berkata lain. Siang menjelang sore, sebuah telepon mengubah segalanya. Nadine yang sedang menemani Raka bermain tiba-tiba mendengar dering telepon rumahnya. Dengan cepat, ia mengangkatnya. Ibu Nadine, kami dari rumah sakit. Suami Anda mengalami kecelakaan dan saat ini dalam keadaan kritis. Kami butuh Anda datang segera. Dunia Nadine seakan berhenti berputar. Ia merasa tubuhnya lemas, napasnya tercekat. Dengan tangan gemetar, ia menelepon pengasuh Raka untuk segera datang, lalu bergegas menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, hatinya dipenuhi doa, berharap suaminya baik-baik saja. Namun, setibanya di rumah sakit, ia disambut oleh wajah muram dokter yang menunggunya di depan ruang gawat darurat. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi luka yang dideritanya terlalu parah. Mohon maaf, Ibu. Dunia Nadine runtuh seketika. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Suaminya, cinta dalam hidupnya, ayah dari anaknya, telah pergi selamanya. Di pemakaman, hujan turun deras, seolah ikut menangisi kepergian Rama. Nadine berdiri di samping makam dengan Raka dalam gendongannya. Anak kecil itu belum mengerti apa yang terjadi. Ia hanya bertanya polos, "Ayah mana, Bu? Ayah kok tidur di situ?" Pertanyaan itu menghancurkan hati Nadine lebih dari apapun. Dengan suara bergetar, ia hanya bisa memeluk Raka erat, seolah ingin melindungi anaknya dari kenyataan yang terlalu kejam. Namun, duka Nadine baru saja dimulai. Ia belum tahu bahwa setelah ini, ia akan menghadapi ujian yang lebih berat. Sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan daripada kehilangan suaminya. Pengkhianatan dari keluarga yang seharusnya mendukungnya. Hari-hari setelah kepergian Rama terasa begitu berat bagi Nadine. Selain harus menguatkan dirinya sendiri, ia juga harus tetap tegar demi Raka yang masih kecil dan belum mengerti apa yang terjadi. Namun, Nadine mencoba bertahan, meski hatinya hancur. Suatu pagi, beberapa hari setelah pemakaman, Nadine menerima panggilan dari seorang notaris yang menangani warisan Rama. Ia diminta datang ke kantor untuk membahas isi surat wasiat yang telah disiapkan oleh suaminya sebelum meninggal. Dengan hati yang masih berduka, Nadine memenuhi panggilan itu. Saat tiba di kantor notaris, Nadine terkejut mendapati bahwa seluruh keluarga besar suaminya telah berkumpul di sana. Ibu mertuanya, Bu Retno, beserta kedua kakak iparnya, Bayu dan Dita. Nadine tidak terlalu dekat dengan mereka selama pernikahannya dengan Rama. Bu Retno memang selalu dingin padanya, dan saudara-saudara iparnya lebih sering menjaga jarak. Begitu notaris membacakan isi surat wasiat, suasana ruangan berubah tegang. Dalam wasiatnya, Rama menyatakan bahwa seluruh hartanya, termasuk rumah, aset bisnis, dan tabungan, diwariskan sepenuhnya kepada Nadine dan Raka. Tidak ada bagian yang diberikan kepada ibu atau saudara-saudara kandungnya. Bu Retno langsung naik pitam. Apa maksudnya ini, Nadine? Jadi kamu yang mengatur semuanya? Kamu sudah merayu Rama untuk menguasai semua harta, ya? Suara wanita parubaya itu bergetar karena emosi. Bayu, kakak tertua Rama, juga ikut menyindir, "Adik saya ini memang terlalu bodoh. Seharusnya dia tahu, keluarga itu lebih penting daripada istri." Dita, adik perempuan Rama, menatap Nadine dengan sinis. "Jangan pura-pura kaget, Nadine. Kami tahu kamu sengaja mendekati Rama dulu karena uangnya. Dan sekarang, setelah dia mati, kamu dapat semuanya. Beruntung sekali hidupmu, ya?" Nadine terkejut dengan tuduhan itu. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia mencoba menahan emosinya. "Aku sama sekali tidak pernah meminta ini. Rama sendiri yang menuliskan wasiat ini. Aku pun lebih memilih dia tetap hidup daripada harus menerima semua ini tanpa dia." Namun, kata-katanya hanya menjadi angin lalu bagi keluarga mertuanya. Mereka terus menyerangnya dengan kata-kata tajam, menuduhnya serakah dan tidak peduli dengan keluarga suaminya. Bahkan, mereka mengancam akan menggugat wasiat tersebut di pengadilan. Sejak saat itu, hubungan Nadine dengan keluarga mertuanya semakin buruk. Mereka menyebarkan gosip di lingkungan
bahwa Nadine telah memperdaya Rama agar menuliskan wasiat itu. Tetangga dan kenalan mereka mulai memandangnya dengan curiga, bahkan beberapa teman lama Rama tiba-tiba menjauh. Namun, konflik tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Nadine mendapati dirinya mulai diteror. Telepon rumahnya sering berdering di tengah malam, tetapi saat diangkat, tidak ada suara. Suatu kali, ia menemukan coretan di pagar rumahnya, "Serahkan yang bukan hakmu, atau kau akan menyesal." Ia juga mulai merasa diawasi setiap kali keluar rumah. Bahkan, ada orang tak dikenal yang terlihat mondar-mandir di depan rumahnya. Ketakutan mulai menyelimuti Nadine. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar konflik keluarga biasa. Ini sudah berubah menjadi ancaman nyata bagi dirinya dan anaknya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Malam itu, Nadine terbangun karena suara keras di luar rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera beranjak dari tempat tidur dan mengintip dari balik tirai jendela kamar. Di halaman depan, ia melihat dua sosok pria bertudung hitam berdiri di depan gerbang rumahnya. Salah satu dari mereka melempar sesuatu ke arah pagar. Batu besar dengan kertas bertuliskan, "Ini bukan milikmu. Pergi sebelum semuanya diambil paksa." Tangan Nadine gemetar saat membaca tulisan itu. Ia segera berlari ke kamar Raka, memastikan putranya masih tidur dengan tenang. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar ancaman kosong, ini peringatan nyata. Sejak keluarga mertuanya mengetahui bahwa pengadilan menolak gugatan mereka terhadap warisan Rama, mereka semakin gencar menyerang Nadine. Mereka menggunakan segala cara untuk menekannya, menyebarkan fitnah di lingkungan sekitar, menghubungi media untuk menggiring opini buruk tentang dirinya, bahkan mendekati orang-orang di perusahaan Rama untuk membelot. Namun, teror paling mengerikan terjadi beberapa hari kemudian. Pagi itu, Nadine membawa Raka ke taman bermain dekat rumah. Ia hanya ingin menghabiskan waktu dengan putranya, mencoba melupakan tekanan yang terus menghantuinya. Raka berlari kecil, tertawa riang saat bermain perosotan. Nadine tersenyum tipis, merasa lega melihat anaknya masih bisa bahagia di tengah semua kekacauan ini. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal mendekat ke arah Raka. Gerak-geriknya mencurigakan. Naluri seorang ibu langsung membuat Nadine siaga. "Raka, sayang, kesini." Panggilnya sambil berjalan cepat ke arah anaknya. Namun, sebelum Raka sempat berlari ke arahnya, pria itu menarik tangan bocah kecil itu. "Ibu, tolong!" Teriak Raka ketakutan. Darah Nadine seakan membeku. Tanpa berpikir panjang, ia berlari secepat mungkin dan menarik Raka dari tangan pria itu. Ia mendorong pria itu sekuat tenaga hingga tersungkur. Orang-orang di taman mulai memperhatikan, membuat pria tersebut panik dan melarikan diri. Nadine mendekap Raka erat. Tangannya bergetar hebat. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar ancaman biasa. Seseorang benar-benar mencoba menculik anaknya. Dengan napas memburu, ia segera membawa Raka pulang dan menghubungi polisi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu siapa yang berada di balik semua ini. Keluarga mertuanya tidak hanya menginginkan warisan Rama, mereka ingin menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Nadine memutuskan, cukup sudah. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia harus melawan. Setelah percobaan penculikan terhadap Raka, Nadine sadar bahwa ia tidak bisa hanya bertahan dan berharap semuanya mereda. Ia harus melawan. Dengan segera, ia menghubungi pengacara dan meminta perlindungan hukum. Ia juga melaporkan kejadian tersebut ke polisi, memberikan semua bukti ancaman yang diterimanya, termasuk rekaman CCTV di taman yang memperlihatkan pelaku penculikan. Tak lama setelahnya, polisi menangkap seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku. Saat diinterogasi, pria itu mengaku bahwa ia hanya disuruh oleh seseorang yang menjanjikannya sejumlah uang untuk menculik Raka. Namun, ia tidak menyebut siapa dalang di balik rencana itu. Nadine tidak tinggal diam. Ia menyewa penyelidik pribadi untuk mengumpulkan bukti bahwa keluarga mertuanya berada di balik semua ini. Selama beberapa minggu, penyelidikannya membuahkan hasil. Salah satu pekerja lama di perusahaan Rama diam-diam menghubungi Nadine dan memberikan informasi mengejutkan. Bayu, kakak iparnya, diketahui berkomplot dengan beberapa orang untuk menekan Nadine agar menyerahkan perusahaan. Lebih dari itu, Nadine juga menemukan bahwa Dita, adik iparnya, telah diam-diam mengalihkan beberapa aset perusahaan tanpa sepengetahuannya. Ia menggunakan kedekatannya dengan beberapa investor untuk mencoba merebut kendali bisnis peninggalan Rama. Marah dan kecewa, Nadine langsung mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka. Ia menggandeng pengacara terbaik yang bisa ia temukan, dan dengan bukti yang kuat,
ia melaporkan Bayu atas percobaan intimidasi dan penggelapan aset. Saat surat panggilan hukum dikirimkan ke keluarga mertuanya, suasana semakin panas. Kamu berani menuntut kami? Kamu pikir kamu siapa? Nadine? Jangan lupa, kamu hanya menantu, bukan keluarga kandung. Teriak Bu Retno saat Nadine menolak bertemu dengannya tanpa pengacara, namun Nadine tidak gentar. Kalau memang kalian merasa keluarga, seharusnya kalian melindungi Raka, bukan mencoba menculiknya. Jawabnya tegas. Mendengar itu, wajah Bu Retno memucat. Nadine bisa melihat ketakutan di matanya. Itu bukan perbuatan kami. Kamu tidak punya bukti. Bu Retno berusaha menyangkal, tapi Nadine tersenyum tipis. Kita lihat saja di pengadilan, katanya sebelum pergi. Dalam beberapa minggu berikutnya, sidang pun digelar. Semua bukti yang dikumpulkan Nadine menguatkan tuntutannya. Bayu akhirnya diproses hukum atas percobaan intimidasi, sementara Dita dijerat kasus penggelapan aset. Walau tidak secara langsung terbukti terkait penculikan, tekanan yang mereka hadapi membuat mereka kehilangan banyak dukungan. Saat sidang terakhir, Bayu yang selama ini selalu bersikap kasar pada Nadine akhirnya kehilangan kesabaran. Di depan hakim, ia berteriak marah, "Semua ini salah ayahmu, Bu Retno. Dia yang selalu lebih menyayangi Rama daripada aku. Aku tidak akan pernah mendapat apa-apa selama Rama masih ada." Semua orang terkejut. Nadine menatap Bayu dengan ngeri. Jadi, ini semua bukan hanya tentang warisan. Ini tentang kecemburuan dan kebencian yang telah dipendam bertahun-tahun. Di luar ruang sidang, Bu Retno hanya bisa menangis dalam diam. Selama ini ia membela Bayu dan Dita. Namun akhirnya ia harus melihat kedua anaknya terseret dalam masalah hukum. Untuk pertama kalinya, Nadine melihat kelemahan di mata wanita yang selama ini membencinya, namun ia tidak merasa kasihan. Yang terpenting baginya sekarang adalah melindungi Raka dan memastikan bahwa semua peninggalan Rama tetap terjaga dengan baik. Dengan kemenangan di tangan, Nadine menatap ke depan, siap melangkah menuju masa depan baru tanpa bayang-bayang keluarga mertuanya yang penuh racun. Sidang akhirnya usai. Hakim memutuskan Bayu bersalah atas percobaan intimidasi dan ancaman, sementara Dita dijatuhi hukuman atas penggelapan aset. Perusahaan yang nyaris mereka rebut akhirnya sepenuhnya kembali ke tangan Nadine dan Raka sebagai ahli warisah. Bu Retno, yang selama ini menjadi sosok paling vokal menentang Nadine, kini hanya bisa terduduk diam di kursi pengadilan. Wajahnya yang dulu penuh kemarahan kini terlihat kosong. Dua anaknya, yang selama ini ia bela mati-matian, justru menghancurkan dirinya sendiri karena keserakahan. Setelah sidang berakhir, Bu Retno menemui Nadine di luar ruang pengadilan. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar lemah. "Aku kehilangan semuanya. Aku bahkan tidak mengenali anak-anakku sendiri," ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Nadine. Nadine memandang wanita itu dengan perasaan campur aduk. Dulu, ia mungkin akan merasa puas melihat mertuanya dalam keadaan seperti ini. Tapi sekarang, yang ia rasakan hanyalah kelelahan. "Aku tidak pernah berniat merebut apapun dari kalian, Bu. Aku hanya ingin melindungi apa yang ditinggalkan Rama untuk Raka," jawab Nadine dengan tenang. Bu Retno menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan. Ia tidak meminta maaf, tetapi Nadine tahu bahwa di dalam hatinya, wanita itu menyadari kesalahannya. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Nadine perlahan kembali tenang. Ia mengambil alih perusahaan Rama dan membuktikan bahwa dirinya mampu memimpin. Dengan bantuan tim kepercayaan yang masih setia padanya, ia berhasil mengembalikan kestabilan bisnis dan bahkan mulai mengembangkannya lebih jauh. Di rumah, Raka tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih. Meski masih kecil, ia sering bertanya tentang ayahnya. "Bu, ayah pasti bangga sama ibu, ya?" tanyanya suatu malam sebelum tidur. Nadine tersenyum dan mengusap kepala putranya. "Ibu harap begitu, Nak. Tapi yang paling penting, ayah pasti ingin kita selalu kuat dan bahagia." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Rama, Nadine merasa benar-benar damai. Ia menatap langit dari jendela kamar, membayangkan suaminya tersenyum melihat mereka dari kejauhan. Ia telah kehilangan banyak, tetapi ia juga telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan, keberanian, dan keyakinan bahwa ia mampu menghadapi apapun yang datang di masa depan. Dan yang terpenting, ia masih memiliki Raka. Satu-satunya peninggalan Rama yang paling berharga. Dengan langkah mantap, Nadine menatap ke depan. Kini, ia tidak lagi hanya seorang istri yang ditinggalkan atau seorang menantu yang dimusuhi. Ia adalah seorang ibu, seorang pemimpin, dan seorang wanita yang mampu berdiri sendiri.